Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Zahrani dari kelas TT 4209. Saya akan menjelaskan tugas besar di mata kuliah Sistem Komunikasi Optik dengan perencanaan link point to point. Nah, pengertian serat optik dan bagiannya. Serat optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 km. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada inti atau core, merupakan bagian terdalam yang terbuat dari serat kaca dan berguna mentransmisikan gelombang cahaya pada serat kaca. Bagian cladding berfungsi sebagai media yang bertugas untuk memancarkan cahaya dari luar ke dalam inti kabel fiber optik. Bagian coating atau buffernya sebagai lapisan untuk melindungi segala gangguan fisik dari permukaan kabel seperti lingkungan pada kabel. Bagian outer jacket berfungsi untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan fisik secara langsung. Nah, selanjutnya itu pengertian point to point. Bisa dilihat seperti gambar. Point to point adalah salah satu komputer atau perangkat yang disambungkan ke satu perangkat atau komputer saja, baik menggunakan perangkat wireless maupun menggunakan kabel saja. Perencanaan link point to point. Di sini saya menggunakan kota Duri ke kota Dumai dengan jarak 73,5 km. Spesifikasi yang digunakan seperti jarak 73,5 km, Rx-nya negatif 25 dBm, PS-nya 3 dBm, NC-nya 2, alpha-nya 050 dB, NSP-nya bisa diketahui sebagai di situ ada rumus L per HSPL 37,5 bagi 4 kurang 1, yaitu mendapatkan hasil 17,375. Alpha SP-nya 0,10 dB, alpha F-nya 0,2 dB per km, MS-nya 5 dB, span-nya 4 km, spektralnya 0,50 nm. DTX-nya 30 PS diubah ke NS jadi 0,035, TRX-nya sama 0,035 ns. Dispersi materialnya 3 PS per nmkm. Lane bitrate-nya 2488 Mbps. Nah, di sini perhitungan link power budget dan restem budget. Perhitungan di sini menggunakan uji link power budget dan restem budget. Nah, bisa dilihat saya menggunakan Google Colab, dimasukkan jaraknya kota Duri ke kota Dumai dan dimasukkan semua angka-angkanya pada spesifikasi yang tadi telah saya sebutkan. Perhitungan link power budgetnya bisa dilihat pada gambar. Link power budget merupakan sebuah perhitungan yang bertujuan untuk menghitung anggaran daya yang diperlukan receiver sehingga level daya terima tidak kurang dari sensitivitas minimum. Nah, di sini saya juga masih menggunakan Google Colab. Dimasukkan rumus alpha T sama dengan 2 alpha C plus NSP alpha SP plus L alpha X plus MS. Nah, diketahui PR-nya negatif 14,87 sekian. Di situ ada tulisan LPP terpenuhi. Mengapa? Kita lihat slide selanjutnya. Di perhitungan manual menggunakan rumus PR sama dengan PS dikurang NC alpha C plus NSP alpha SP plus alpha F plus L plus MS. Dimasukin angkanya, semua mendapatkan hasil negatif 20,9. Nah, mengapa LPP terpenuhi? Karena PR kurang dari sensitivity. Di perhitungan manual, PR-nya 20,9, sensitivity-nya negatif 25. Jadi PR kurang dari sensitivity sama dengan
negatif 20,9 kurang dari negatif 25, berarti syarat LPD terpenuhi. Seperti slide selanjutnya, di situ PR-nya hasilnya negatif 14, sekian. Karena sensitivity-nya negatif 25, jadi LPB-nya terpenuhi karena kurang dari sensitivity-nya. Kita lanjut perhitungan restan budget-nya. Restan budget merupakan metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link serat optik. Metode ini sangat berguna untuk menganalisa sistem transmisi digital. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisa apakah unjuk kerja jaringan secara keseluruhan telah tercapai dan mampu memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Nah, di sini saya juga masih menggunakan flowchart untuk melakukan perhitungannya. Di sini dimasukkan rumus TSYS sama dengan akar T pangkat 2TX plus T pangkat 2 mat plus T besar pangkat 2 mod plus T pangkat 2 DJ plus T pangkat 2 RX. Kita masukkan angka-angkanya sudah ada di spesifikasi tersebut tadi. Secara otomatis menghitung dan menghasilkan RTB terpenuhi. Perhitungan manualnya sama, TSYS-nya tadi menggunakan rumus yang tadi sama, di perhitungan manual juga menggunakan itu, dan pada perhitungan manual itu mendapatkan hasil 40,42. Mencari TB untuk NZ dan NZ. TB-nya sama dengan 1,2488 sama dengan 0,4 ns. Untuk NZ-nya dikali 0,4 kali 0,7 sama dengan 0,28 ns. Untuk RZ-nya 0,4 kali 0,35 sama dengan 0,14 ns. Syarat untuk memenuhi RTB untuk NRZ sama NRZ-nya tadi sudah diketahui lebih dari TSYS. TSYS-nya tadi juga sudah diketahui 40,42, jadi tidak memenuhi syarat NRZ. Untuk RZ-nya juga sama, tadi RZ-nya sudah diketahui, jadi tidak memenuhi syarat NRZ. Nah, dikarenakan tidak memenuhi syarat terbatas budget, maka agar bisa terpenuhi yaitu dengan cara yang pertama mencari Lmax dari line coding, yang kedua mencari Lmax maximum launch TX min sensitivity, yang ketiga memilih Lmax terpendek, yang keempat yaitu membandingkan Lmax dengan L atau jarak. Yang pertama menghitung Lmax dari line coding. Mencari NFZ-nya dulu, TB-nya tadi udah diketahui, jadi TB dikali 0,7 mendapatkan hasil 0,28 ns. Jadi kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Lmax-nya mendapatkan 0,7 km. Nah, untuk RZ-nya, TB-nya juga sudah diketahui 0,4 ns. TB dikali 0,357 mendapatkan hasil 0,14 ns. Nah, dimasukkan ke dalam rumus tersebut, Lmax-nya juga diketahui sama dengan 0,34 km. Di sini saya menghitungnya memakai kalkulator sensitif. Yang kedua, menghitung Lmax untuk maximum launch dan minimum sensitivity. Bisa kita masukkan ke dalam rumus PR sama dengan PS dikurangi MC alpha C plus NSP alpha SP plus alpha F Lmax plus NS. Nah, Lmax-nya kita ketahui 92 km. Yang ketiga, ada memilih Lmax terpendek. Dari beberapa perhitungan yang telah dilakukan, telah saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Lmax NRZ sama dengan 0,7 km, Lmax RZ sama dengan 0,34 km,
Lmax Dx dan minimum sensitivity-nya mendapatkan 92 km. Dari data di atas, maka saya memilih Lmax Rz sama dengan 0,34 km karena memiliki jarak terpendek. Nomor 4. Membandingkan Lmax dengan L atau jarak. Untuk memenuhi jumlah link yang akan digunakan, dapat menggunakan cara berikut. Jika Lmax kurang dari L, berarti membutuhkan 2 link. Jika Lmax lebih dari L, berarti membutuhkan 1 link. Karena Lmax RZ-nya tadi sudah diketahui 0,34 km, dan L-nya sudah diketahui tadi 73,5 km, berarti Lmax kurang dari L-nya. Kesimpulannya yaitu membutuhkan 2 link untuk dapat menghubungkan antara kota Duri dan Dumai. Nah, selanjutnya yaitu menghitung bitrate. Bitrate-nya yaitu diketahui pada rumus tersebut. Bitrate-nya menghasilkan 24,74. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Semoga video saya ini bisa menjalankan tugas besar di matkul Sistem Komunikasi Optik. Terima kasih Bapak sudah mengampu saya juga, mengajar saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.